Dilansir dari suara.com, hingga kini investigasi meninggalnya Brigadir J masih berproses. Namun banyak pihak yang terang-terangan curiga dengan hasil akhirnya nanti. Salah satunya ex-Panglima TNI Jenderal Purn, Gatot Nurmantio, bahkan tanpa basa-basi ia menyebut tersangka pembunuhan berencana sekaligus obstruction of justice Ferdy Sambo bisa kembali berkarir di kepolisian. Pernyataan ini Gatot sampaikan dengan berapi-api ketika hadir di salah satu diskusi publik kami, yang dilihat suara.com di kanal YouTube Refly Harun. Gatot awalnya menilai kasus Brigadir J adalah wahana perang antara dua kubu polisi. Ini ada pertempuran di intern polisi, antara polisi yang bajingan, pengkhianat, pembunuh, dengan polisi yang bermoral, profesional, dan menegakkan jati dirinya sebagai pelindung rakyat, ungkap Gatot. Dikutip pada Sabtu, 17 September 2022. Karena itu Gatot meminta masyarakat untuk memberi kesempatan bagi Kapolri bersih-bersih institusi. Pasalnya bisa jadi oknum-oknum polisi yang bermasalah dan telah dipecat dapat kembali. Hal ini berarti secara tidak langsung Ferdy Sambo, yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat, PTDH, dapat ditinjau kembali statusnya. Undang-undangnya saya lupa. Itu 3 tahun kemudian, setelah sidang etik, Kapolri boleh meninjau ulang. Itu bisa. Inilah yang saya imbau kepada Presiden dan Menko Polhukam, untuk meninjau peraturan polisi yang seperti ini, terang Gatot. Secara etika hukum, ini kurang ajar. Karena seorang perwira tinggi diberhentikan oleh Presiden. Nah sekarang Presiden sudah memberhentikan, 3 tahun lagi hanya dengan keputusan Kapolri bisa diralat lagi. Siapa lo? Sambungnya, peraturan yang dimaksud Gatot adalah Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022, di mana Kapolri berhak untuk meninjau kembali hasil sidang etik terhadap anggotanya. Peraturan ini pula yang bisa menjadi celah untuk Sambo, yang notabene telah di PTDH karena terbukti terlibat dalam penembakan Brigadir J, untuk kembali ditinjau statusnya dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Jadi jangan puas kalau sekarang Sambo dan kawan-kawan sudah dipecat, kalau toh nanti bandingnya dia ditolak juga, artinya dia dipecat secara permanen. Dengan peraturan Kapolri berarti bisa ditinjau lagi, tanya Hersubeno Arif yang hadir sebagai moderator diskusi tersebut. Bisa ditinjau lagi dan bisa minta Presiden untuk anulir lagi. Gimana ceritanya ini? Jawab Gatot. Karena itulah, Purnawirawan Jenderal TNI Bintang 4 ini mengajak masyarakat untuk terus mengawal kasus Brigadir J. Mari kita sama-sama saksikan, polisi mana yang menang. Kalau kita nggak kasih support ke polisi yang baik, mereka bisa kalah. Pungkasnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkap penyesalan dan rasa bersalah Sambo. Taufan menyebut hal itu disampaikan oleh sang mantan Kadif Propam Polri ketika diperiksa Komnas HAM di Mako Brimob pada tanggal 12 Agustus tahun 2022 lalu. Saya tanya, kamu, Ferdy Sambo, merasa enggak kalau kamu sudah menjadikan anak buahmu yang masih muda jadi terikut masalah ini? Ujar Taufan di Jakarta. Dikutip dari Suara Bandung, Sabtu, 17 September 2022. Saat itu Sambo mengungkap rasa bersalahnya, baik karena sudah menghabisi nyawa Brigadir J maupun karena telah menjadikan anak buahnya, yakni Baradae sebagai tersangka. Sebab sebelum skenario Sambo runtuh, Baradae lah yang menjadi satu-satunya tersangka dengan dalih terjadi baku tembak di rumah Duren 3. Iya pas saya salah, nanti saya tanggung jawabi semuanya, tutur Sambo kala itu.